Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Sahabat Inhar yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak terasa kita sudah masuk hari ke-28 di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Artinya dalam hitungan hari Ramadan akan segera meninggalkan kita. Kita akan ditinggalkan oleh Ramadan. Ramadan hadir sebagai bulan yang paling istimewa di antara 11 bulan lainnya. Keistimewaan tersebut terlihat dari adanya dorongan untuk memperibadah di bulan suci ini dan adanya janji pelipat gandaan pahala dari Allah Ta'ala bagi orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebuah bulan yang hari demi harinya, jam demi jamnya, menit demi menitnya, serta detik demi detiknya sangatlah berharga. Bagaimana tidak bernilai diamnya orang yang berpuasa saja setara dengan membaca tasbih, amal kebaikan sunnah, sejajar dengan amalan wajib dan berbagai keistimewaan lainnya yang hanya bisa kita dapatkan di bulan Ramadan saja. Maka tidak heran bila banyak orang yang berbondong-bondong menunaikan berbagai ibadah, menunaikan berbagai ketaatan di bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya. Mereka tidak hanya menahan makan dan minum saja, tetapi juga menjalankan rutinitas ibadah di luar amalan fardu. Mereka mulai memenuhi masjid dengan salat berjamaah, dengan bertadarus Al-Quran, berzikir, berdoa, salat tarawih, memberi hidangan berbuka puasa, dan berbagai amalan-amalan sunnah lainnya. Sahabat Inhar yang dimuliakan Allah Ta'ala, Ramadan adalah bulan ibadah di mana pahala segala amal dilipat gandakan. Bahkan ditetapkan jenis ibadah wajib yang khusus hanya dilakukan di bulan ini saja, yakni ibadah puasa. Dengan segala fasilitasnya, dengan segala motivasinya tersebut, diharapkan umat Islam, kita sebagai muslim, dapat memanfaatkan bulan ini sebaik-baiknya untuk menyucikan diri hingga putih bersih sebagaimana saat kelahiran kita. Masalahnya adalah, apakah kita cukup peduli pada keistimewaan Ramadan? Apakah kita sudah memanfaatkan segala kesempatan Ramadan dengan berbagai keistimewaannya? Ataukah jangan-jangan kita sudah tidak merasa memerlukan lagi keistimewaan itu? Atau jangan-jangan kita tidak lagi membutuhkan dan merasa tidak perlu dengan keistimewaan bulan Ramadan tersebut? Wal-'iyadzu billah. Sahabat Inhar yang dimuliakan Allah Ta'ala, keistimewaan Ramadan ini akan sangat terasa jika kita maknai sebaik mungkin dengan mengisinya dengan berbagai macam bentuk peribadatan, dengan berbagai macam bentuk ketaatan, sehingga keistimewaan itu terwujud dalam kehidupan kita. Sebagaimana halnya hari ulang tahun seseorang yang tidak akan bermakna jika tidak dimaknai oleh orang yang bersangkutan tersebut. Demikian juga dengan Ramadan. Tanpa pemaknaan itu, Ramadan hanya akan menjadi satuan waktu biasa, akan menjadi bulan biasa seperti 11 bulan lainnya. Setiap harinya sama tidak istimewanya dengan hari-hari lainnya. Tidak akan bermakna apa-apa bagi kita selama kita sendiri tidak menempatkan makna khusus terhadap Ramadan. Memberikan makna dan nilai untuk bulan Ramadan ini tidak berarti kita berlebih-lebihan mengisinya di bulan ini saja. Tidak sama sekali. Dan kemudian untuk 11 bulan selanjutnya teledor. Tidak sama sekali. Karena hasil pemaknaan Ramadan itu justru terdapat pada 11 bulan lainnya. Ramadan harus menjadi titik tolak perjalanan seorang muslim dalam sepanjang tahun berselebihnya. Dengan kata lain, nilai optimal Ramadan baru bisa kita dapatkan jika kita menempatkan bulan ini sebagai inspirasi, sebagai momentum kita untuk mengubah pola pikir, untuk mengubah perilaku dan sikap kita selama ini. Sudahkah kita memenuhi kewajiban kita atas perintah-perintah Allah Ta'ala? Masih pantaskah kita menuntut hak dari Allah Ta'ala? Padahal kita tidak selalu memenuhi kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Atau malah Allah sebenarnya telah memenuhi hak kita, telah mengabulkan permintaan kita, namun kita tidak pernah menyadarinya. Ramadan adalah waktu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, lengkap dengan fasilitasnya, lengkap dengan keistimewaannya.
untuk dimanfaatkan manusia sebagai madrasah kehidupan, sebagai sekolah kehidupan yang melatih, yang mempelajari pola kehidupan yang sehat, maka sangat sayanglah jika dilewatkan begitu saja. Namun jika kita merasa bahwa Ramadan hanyalah putaran waktu yang hadir kembali pada tahun yang akan datang, jika kita masih merasa, kita masih yakin akan menemui Ramadan tahun yang akan datang, maka hal itu akan membuat kita terlena. Hal itu bisa menjadikan kita berfoya-foya. Kita hanya bersantai, berleha-leha dalam beramal selama Ramadan. Kita tidak akan sungguh-sungguh dalam beribadah selama Ramadan. Dan bisa jadi kita termasuk golongan orang yang merugi, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat At-Tabrani, "Bu'dan liman adraka Ramadan lam yughfar lahu fi." Sungguh merugi orang yang mendapati Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Berdasarkan hadis tersebut, seseorang yang menemui Ramadan, seseorang yang mendapati bulan Ramadan akan merugi jika amal ibadahnya selama Ramadan tidak bisa menjadikan wasilah terampuninya dosa-dosanya, tidak bisa menjadi perantara terbukanya maghfirah, ampunan Allah Ta'ala, tidak bisa menjadi jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Wal'iyadzu billah. Bukankah hidup ini adalah misteri terbesar umat manusia? Bukankah usia dan kesempatan adalah mutlak rahasia Allah Ta'ala? Bukankah kesempatan hidup itu tidak akan datang untuk kedua kalinya? Sahabat Inhar yang dimuliakan Allah Ta'ala, namun kesempatan beramal dengan berbagai keistimewaannya itu sebentar lagi akan hilang. Ramadan akan pergi meninggalkan kita, karena kini kita telah berada di penghujung akhir Ramadan. Seakan baru kemarin kita menyambutnya, kita marhaban kepada Ramadan, namun kini ia akan pergi meninggalkan kita. Tidak ada yang tahu apakah kita akan menjumpai lagi Ramadan tahun depan. Tidak ada yang mengerti apakah kita akan menemui Ramadan tahun berikutnya. Tentu ada banyak kebaikan yang telah kita lakukan selama Ramadan ini. Akan tetapi yang penting diperhatikan adalah apakah semua yang diamalkan di bulan Ramadan dapat dipertahankan, dapat dijaga, bahkan diperkuat dan ditajamkan pada bulan-bulan setelah Ramadan. Inilah pertanyaan yang paling penting agar predikat takwa, agar predikat muttaqin tidak semata-mata melekat saat bulan Ramadan, tetapi akan melekat sepanjang tahun berikutnya. Sahabat Inhar yang dimuliakan Allah Ta'ala, walhasil, marilah sisa-sisa hari terakhir Ramadan tahun ini, tahun 1444 Hijriah ini, kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Kita perbanyak iktikaf, kita berbanyak tilawah Al-Quran, kita berbanyak berzikir, berdoa, sedekah, istighfar, meminta ampun kepada Allah Ta'ala, serta bersalawat pada Rasulullah SAW, dengan harapan meraih berbagai kemuliaan Ramadan, dengan harapan menggapai ridha Allah Ta'ala. Dan ketika Ramadan ini lewat, dosa-dosa kita benar-benar diampuni Allah Ta'ala, dan kita selesaikan hak sesama muslim dengan saling memaafkan, dengan istihlal, meminta halal atas segala khilaf dan kesalahan, sehingga ketika Ramadan berakhir kita termasuk golongan muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dan golongan makbulin, orang-orang yang diterima amal ibadahnya. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, menerima semua amal ibadah kita, menerima ketaatan kita, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menolong kita untuk tetap istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.